Salam sejahtera saudara-saudara bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas balik ketika kita memasuki tahun 2020 yang lalu, saya yakin tidak ada seorang pun dari kita yang menyangka jika tahun ini akan menjadi tahun yang berat. Bukan hanya terjadi dalam satu daerah atau satu negara, tetapi COVID-19 menjadi pandemi global yang sampai hari ini seakan masih belum kelihatan ujungnya. Jika hari ini kita masih hidup sebagaimana adanya kita sekarang, menapaki bulan terakhir tahun 2020 hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Biasanya saudara-saudara di tanggal-tanggal seperti ini semuanya sudah semakin sibuk. Para siswa dan mahasiswa mulai memasuki ujian akhir. Para karyawan dan pekerja kantoran mulai mempersiapkan laporan akhir tahun. Para pengusaha dan pekerja toko bisa seharian berdiri dan melayani pembeli. Para aparat keamanan mulai mempersiapkan protokol keamanan untuk menghadapi berbagai event menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan di gereja, panitia serta orang-orang yang terlibat dalam acara perayaan Natal semakin intens melakukan persiapan dan latihan. Namun sekarang semua menjadi tidak sama lagi. Meski tetap menghadapi ujian, para siswa dan mahasiswa belajar di rumah sehingga sekolah dan universitas menjadi sepi. Perekonomian melemah, daya beli berkurang sehingga aktivitas perdagangan tidak seramai biasanya. Orang-orang tidak boleh lagi berkumpul sehingga tidak ada lagi event-event besar menjelang akhir tahun. Juga di gereja, perayaan dan ibadah Natal hanya bisa diadakan dengan lebih simpel dan jumlah orang yang bisa hadir sangat terbatas, sedangkan yang lain bisanya ikut online saja. Pandemi sungguh memberi pukulan yang berarti dalam semua lini tanpa terkecuali. Belum lagi berbagai masalah lain yang tidak kunjung berhenti seperti peristiwa pembantaian dari teroris yang terjadi di Sulawesi Tengah baru-baru ini juga menambah keresahan hati. Demikian juga dengan pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi. Akankah para pemimpin yang baru dapat membawa perubahan yang semakin baik dan berarti? Saudara-saudara, dalam situasi yang tidak mudah dan serba tidak pasti ini, Advent juga dimulai, yaitu masa di mana kita menanti dan mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus. Dan lebih dari 2000 tahun sejak Natal pertama terjadi, seharusnya kita bisa lebih mudah melihat dan mengerti bahwa memang sejak awal Natal itu terjadi bukan di tengah situasi yang nyaman dan terang. Menjelang kelahiran Yesus, Zakaria bernubuat bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu akan lahir untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Peristiwa itu menggaungkan kembali nubuat yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebagaimana umat Allah pada saat itu sedang berdiam dalam kegelapan, demikian juga dengan kita dalam hari-hari sekarang ini. Dan untuk itulah Yesus lahir. Yesus tidak datang ke dalam dunia yang memang sudah penuh dengan kenyamanan dan sukacita, melainkan Ia datang untuk membawa damai ke dalam dunia yang penuh dengan peperangan, kebencian, dan permusuhan. Yesus datang untuk membawa penghiburan sejati ke dalam dunia yang penuh tekanan dan air mata. Yesus datang sebagai terang yang bersinar dalam kegelapan. Bagi kita yang hidup pada zaman ini, kita tidak lagi menantikan penggenapan nubuatan tersebut, tetapi kita telah menerimanya. Bahkan kita sudah melihat bagaimana Yesus bukan hanya lahir tetapi juga mati di salib untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit dan menang atas maut. Karena itu saudara, kebenaran ini seharusnya menjadi kekuatan yang tidak terbantahkan untuk kita supaya tetap bertahan meski harus menanti di tengah ketidakpastian. Mungkin di dalam situasi seperti inilah kita justru dapat melihat terang yang lebih lagi daripada sebelumnya, asalkan kita mau tetap bersandar dan berpegang hanya kepada Yesus Kristus, Sang Terang itu sendiri.